Halo Kak, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kenapa, Dek? Kakak lagi di mana? Kakak di rumah? Aku mau minta tolong, boleh nggak? Mau minta tolong apa? Kepala aku sakit banget Kak. Suami aku lagi pergi dinas soalnya bulan depan baru pulang. Anak kamu diajak? Anak aku titipin ke mama aja deh Kak. Yaudah, kakak jemput ke rumah sekarang ya. Oke Kak, hati-hati ya Kak. Selamat datang di Indonesia, silakan duduk. Baik Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Mas, kepala saya sakit sekali. Sudah berapa lama Bu? Sejak saya habis melahirkan Mas. Baik Bu, apakah ada keluhan lain selain keluhan yang tadi sudah disebutkan? Saya merasa mual dan kadang tuh penglihatan saya kayak kabur-kabur gitu Mas. Wah, jangan-jangan ibunya hamil lagi nih, anak kedua. Ya ampun Mas, sama siapa? Suami saya aja baru pulang dari 2 bulan yang lalu. Bercanda Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya kita lakukan dulu pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu ya, di meja pemeriksaan. Akan dibantu oleh rekan saya. Terima kasih, kepala saya sus. Ya, sebentar ya Bu ya. Saya tensi dulu ya Bu ya. Sudah selesai ya Bu? Oh iya sus. Ibu ada riwayat hipertensi? Aduh, tidak ada sus. Diabetes ada tidak Bu? Nggak ada sus. Untuk riwayat jantung ada tidak Bu? Riwayat jantung sih nggak ada sus. Adanya riwayat lain. Riwayat apa ya Bu? Riwayat diselingkuhin sus. Nggak ada sus. Ada-ada aja Ibu. Untuk hasilnya tensi Ibu tinggi ya, 160/100. Berarti saya punya riwayat darah tinggi ya sus. Sebelum melahirkan, Ibu pernah periksa tekanan darah tidak? Pernah sih sus. Jadi waktu saya lagi hamil tuh tensi saya sering tinggi 150 sampai 160 bahkan sus. Nah sekarang setelah saya melahirkan tensi saya juga tinggi sus. Ibu mengalami preeklamsi ya, itu adalah hipertensi yang disebabkan oleh kehamilan. Faktor tersebut bukan hanya dari genetik saja Ibu, bisa dari kehamilan. Untuk lebih Dokter Maya. Atas nama Ibu Tuti, usia 25 tahun, dengan keluhan tekanan darah tinggi terus-menerus. Oh ya, sudah berapa lama Bu tekanan darahnya tinggi? Kayaknya sih sejak 2 bulan terakhir dok. Ibu Tuti sudah dari kapan menyadari bahwa tekanan darahnya tinggi? Ada yang dirasakan keluhannya? Ini dok sakit banget kepala dok sama mual. Jadi sering pusing? Itu tensi saya tuh tinggi dok. Sudah berapa kali ditensi di puskesmas? Dan berapa tekanan darahnya? Baru 3 kali dok, itu tekanan darahnya 150 sampai 160 dok. Apakah ada riwayat darah tinggi sebelumnya atau baru 3 bulan ini? Baru 3 bulan ini dok. Oh iya. Masih bayi dok. Oh, baru lahiran. Iya. Sudah kapan lahirannya? Udah 5 bulan yang lalu dok. Haid terakhir kapan? Baru selesai nifas dok. Terus pada saat hamil apakah ada komplikasi tekanan darah tinggi? Iya dok. Iya. Tensi saya tinggi dok. Nah, ya. Ini data tentang Ibu Tuti. Ya. Ibu Tuti tekanan darah kandungan sebelah kanan 160/100 dan sebelah kiri 157/100. Baik, terima kasih. Silakan tidur. izin periksa ya Bu. Oke, tahan napas. Ya, buang pelan-pelan. Baik, Ibu akan saya lakukan pemeriksaan USG jantung untuk melihat tekanan darah Ibu apa memang
sudah ada komplikasi ke jantung atau tidak ya Bu? Nama suaminya siapa Bu? Aldi dok. Oh, pantesan. Aduh. Ada namanya nih Bu di jantungnya. Bercanda. Ibu. Ya, sudah selesai ya Ibu. Jadi Bu Tuti, dari hasil pemeriksaan memang septum intraventrikel Ibu sudah menebal lebih dari 1 cm. Darah yang tinggi pada Ibu yang mungkin sudah terjadi untuk beberapa lama. Jadi sudah ada sedikit kelainan struktur pada jantungnya. Ini sudah ada komplikasi penebalan ya septum akibat darah tinggi yang mungkin sudah beberapa lama. Memang telah didiagnosis bahwa Ibu Tuti mengalami penyakit hipertensi berdasarkan riwayat yang sudah lebih dari 2 kali pemeriksaan dan juga pemeriksaan di klinik ini bahwa tekanan darahnya di atas 140/90 bahkan mencapai 150, kadang-kadang 160. Ya, kemudian kita konfirmasi dengan pemeriksaan USG jantung, memang ada nama suaminya. Salah nama suaminya. Maksudnya ada penebalan septum interventrikel, artinya memang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama sehingga sudah ada perubahan struktur dari jantungnya, struktur anatomi jantung tersebut. Jadi tidak boleh dianggap enteng lagi. Mengingatkan agar setiap hari mengkonsumsi obat darah tinggi dan jangan takut untuk terjadi ketergantungan, karena obat darah tinggi justru aman untuk ginjal. Kalau tidak minum obat darah tinggi justru ginjalnya bisa menjadi seperti bocor ya, seperti bahasa awamnya ya, yaitu albuminuri, jadi bocor proteinnya, atau bisa mengakibatkan kerusakan pembuluh darah di tempat lain. Dan yang paling fatal bisa pada jangka panjang kalau hipertensinya tidak diobati bisa mengakibatkan penyakit jantung dan kardiovaskuler lain seperti stroke. Banyak makan sayur dan ikan dan mengurangi makanan yang berminyak maupun banyak mengandung gula yang berlebih. Jadi lebih baik kalau ingin yang manis makan buah saja, atau boleh juga lihat saya. Oh salah, maksudnya lihat suaminya. Bisa mendapatkan cukup tidur, karena selain obat dari dokter, pola hidup yang sehat, pola diet, pola makan ya, berolahraga dan tidur yang cukup itu juga harus diperhatikan. Ya Mas, ada yang mau ditanyakan lagi Mas mengenai penyakit ini? Adiknya apa kakaknya ya? Adik ya dok. Oh adiknya, soalnya agak boros. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon Kira-kira bersabar. penyebabnya apa ya dok? Iya, jadi memang untuk beberapa pasien ya yang mengalami darah tinggi untuk usia muda, salah satu pemicunya adalah kehamilan ya. Jadi memang ada orang yang sudah darah tinggi kemudian hamil, atau memang tadinya tidak darah tinggi, saat hamil timbullah bakat darah tingginya yang bisa kadang menyebabkan preeklamsi atau bahkan kejang yang kita sebut eklamsi. Salah satu pemicunya adalah hormon dan growth factor dari sang bayi, sehingga badannya mengalami kompromis atau bakat-bakat penyakit pada tubuhnya itu timbul. Jadi apabila tidak hilang setelah bayinya dilahirkan, maka harus ditangani dengan tepat. Tapi ini masih ada kabar baiknya. Iya, serius amat. Ya, benar. Jadi kalau belum 6 bulan setelah melahirkan bisa kembali lagi tekanan darahnya, maka ada kemungkinan bisa reversible atau kembali ke keadaan sebelum darah tinggi. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, biasanya memang akan menetap efek dari hormon kehamilan tersebut. Tapi tidak usah khawatir, karena kita akan monitoring dan harus kontrol secara teratur, mengonsultasikan darah tingginya kepada dokter.